Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Al-Hakim Triwansyah Putra Adamanik. Aku dari program studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang ekonomi moneter dan fiskal yang berjudul kebijakan moneter dalam perspektif Islam, yang akan ditampilkan dalam bentuk PPT berikut. Oke, pada slide pertama kali ini kita akan menjelaskan tentang kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam memiliki kerangka yang berbeda dari sistem konvensional karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir. Sistem ini bertujuan mencapai keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip dasar kebijakan moneter Islam berlandaskan pada konsep bahwa uang adalah alat tukar yang tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak boleh diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas nilai tukar, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan distribusi kelayakan yang adil dalam masyarakat. Instrumen kebijakan moneter Islam itu terdiri dari tiga. Yang pertama, Reserve Requirement Statutory Liquidity Ratio Syariah. Ini merupakan bank sentral dapat mengatur jumlah minimum dana yang harus disimpan bank syariah sebagai cadangan. Instrumen ini mempengaruhi likuiditas tanpa melibatkan unsur bunga, sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, ada operasi pasar terbuka syariah. Dilakukan melalui jual beli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, syariah atau SBIS, atau sukuk transaksi ini menggunakan akad jual beli yang halal menurut syariah, bukan berdasarkan sistem bunga. Yang ketiga, ada fasilitas diskonto syariah. Bank sentral menyediakan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank syariah yang menggunakan akad qard atau hasan pinjaman kebajikan tanpa bunga atau akad mudharabah dengan bagi hasil yang adil. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen spesifik berbasis syariah. Itu ada 2 poin. Yang pertama, Profit and Loss Sharing atau PLS, menggunakan sistem bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah. Instrumen ini menggantikan sistem bunga tetap dengan pembagian keuntungan dan risiko yang proporsional. Yang kedua adalah sukuk sebagai instrumen investasi. Obligasi syariah yang memiliki kepemilikan proporsional atas aset atau proyek tertentu digunakan untuk mengolah likuiditas dan membiayai pembangunan infrastruktur. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan implementasi. Implementasi kebijakan moneter Islam menghadapi beberapa tantangan utama diantaranya, yaitu keterbatasan instrumen syariah yang tersedia dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kedua, perlunya harmonisasi antara sistem syariah dan konvensional dalam dual banking system. Yang ketiga, pentingnya edukasi dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip syariah di kalangan praktisi perbankan dan regulator. Selanjutnya kita akan membahas tentang efektivitas dan dampak. Kebijakan moneter Islam terbukti lebih stabil dalam menghadapi krisis keuangan karena menghindari spekulasi berlebihan dan lebih terhubung dengan sektor real. Sistem bagi hasil menciptakan alignment of interest antara pemberi dana dan pengguna dana, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas karena tidak membebani masyarakat dengan bunga tetap, terutama bagi kalangan yang selama ini tidak melayani sistem perbankan konvensional karena alasan religius atau ekonomi. Kesimpulannya, kebijakan moneter dalam perspektif Islam merupakan sistem alternatif yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang secara fundamental berbeda dari sistem konvensional. Sistem ini menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada stabilitas ekonomi, tetapi juga mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai kebijakan moneter dalam perspektif Islam.
Sekian dari video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kita tunggu saja video selanjutnya untuk membahas tentang ekonomi yang ada di negara ini. Saya Al Hakim Triwan Syahputra mengucapkan terima kasih. See you the next video.